Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis e-commerce. Untuk yang pertama yaitu kita akan mengenal dulu apa itu e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah segala aktivitas perdagangan produk, barang, atau jasa yang dilakukan melalui internet. Saya tebelin kalimat ini di bagian kata aktivitas perdagangan. Jadi artinya nggak semua aktivitas bisnis online kita sebut dengan istilah e-commerce, tetapi hanya aktivitas perdagangan saja. Kalau bicara bisnis online cakupannya lebih luas lagi. Selain e-commerce, ada developer aplikasi game, fintech, media, afiliasi, periklanan, digital marketing, dan berbagai aktivitas bisnis lainnya yang dilakukan melalui internet. Saat ini, umumnya e-commerce menggunakan platform berbentuk situs website dan aplikasi yang bisa diakses melalui perangkat komputer, tab, dan smartphone. Nah, buat para pebisnis muda yang passionnya di bidang perdagangan, produk, barang, atau jasa, maka tentunya e-commerce emang bisnis zaman sekarang, di mana teknologi telah begitu banyak memberi berbagai kemudahan. Coba ya kita bandingkan dengan era sebelumnya. Misalnya, kita mau usaha bikin toko sepatu, tentunya kita butuh tempat jualan sehingga harus keluar duit untuk sewa tempat, dekorasi, nyiapin etalase, pelang toko, sampai keurusan bayar kebersihan, keamanan, banyaklah. Sekarang semua itu bisa tergantikan oleh toko online kita di e-commerce marketplace. Tidak perlu nyetak iklan dan menempelkan sembarangan pagar di rumah orang. Karena sekarang kita bisa pakai media sosial. Inilah jenis-jenis e-commerce berdasarkan tipe pelaku bisnisnya. Yang pertama, e-commerce business to business atau B2B. E-commerce ini mempertemukan antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Di sini baik penjual maupun konsumen yang adalah pelaku bisnis. Misalnya penjual adalah pabrik dan pembelinya adalah distributor atau agen. Lebih jelasnya, konsumen e-commerce B2B adalah para pedagang di kelas pembelian massal yang membeli untuk menyeluruh lagi kepada pedagang yang skalanya lebih kecil. Contoh e-commerce B2B di Indonesia adalah Indo Network, BZ, Lali, dan Cerebral. Di dunia ada Alibaba, Amazon, dan Global Search. Yang kedua ada business to consumer atau B2C. E-commerce ini mempertemukan antara pelaku bisnis dengan konsumen. Di sini konsumennya adalah pembeli langsung atau orang yang mengkonsumsi produk yang dibelinya. Praktiknya terserah, kalau mau jual lagi terserah, beli saja. Contoh e-commerce B2C di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Di dunia ada Amazon, Walmart, Zalando, dan AliExpress. Yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C. E-commerce ini mempertemukan antara konsumen dengan konsumen lainnya. Di sini baik penjual maupun konsumennya adalah konsumen. Maksudnya pihak penjualnya bukanlah toko. Misalnya kita menjual barang pribadi, di mana setelah terjual kita tidak berniat membeli barang sejenis untuk dijual lagi. Contoh e-commerce C2C di dalam negeri ada OLX, di luar negeri ada eBay. Nah, yang keempat, consumer to business atau C2B. E-commerce ini mempertemukan antara konsumen dengan bisnis. Ya, ini kebalikannya dari B2C, sehingga yang keberadaannya di etalase e-commerce ini justru pihak yang biasa jadi konsumen, misalnya para freelancer yang menawarkan jasa kepada perusahaan. Contoh e-commerce C2C, stockphoto.com atau freelancer.co.id dan sebagainya. Yang kelima adalah business to government atau B2G. E-commerce ini mempertemukan antara bisnis dengan pemerintah. Misalnya tawaran kepada perusahaan untuk mengikuti tender dalam proyek pemerintah. Contoh e-commerce B2G, situs-situs dan aplikasi tender pengadaan proyek pemerintah. Yang keenam adalah consumer to government atau C2G. E-commerce ini mempertemukan antara konsumen dengan pemerintah, misalnya untuk urusan kewajiban rakyat kepada pemerintah, hingga pembelian online dari produk-produk yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Contoh dari e-commerce C2Z ada pajak online, situs pembelian tiket, alat-alat transportasi umum, tempat wisata, dan sebagainya yang menjadi milik pemerintah. Nah, untuk berikutnya, inilah jenis-jenis e-commerce berdasarkan jenis platform online yang bisa digunakan untuk menawarkan produk atau jasa. Yang pertama ada social media shop. Social media shop adalah akun-akun media sosial yang digunakan pemilik akun untuk berdagang. Sebagaimana kita tahu, sosial media sangat ampuh untuk membangun koneksi, sehingga banyak pengguna yang memanfaatkannya untuk berbisnis. Yang kedua ada social commerce. Social commerce adalah fitur e-commerce di dalam platform media sosial. Social media shop yang baru saja saya jelaskan telah membuat pemilik platform media sosial membuat fitur yang membantu aktivitas e-commerce. Yang ketiga adalah marketplace. Marketplace adalah platform e-commerce yang memfasilitasi tempat pertemuannya penjual dengan pembeli, mengawal transaksi pembayaran hingga pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak ketiga yang terpercaya. Contohnya adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya. Yang keempat, online shop. Online shop adalah platform e-commerce B2C yang digunakan oleh pemilik platform untuk kepentingan perdagangan online-nya sendiri. Contohnya adalah seperti Zalora, Hijab, Berbenka, Levi's, dan sebagainya. Collaborative commerce. Collaborative commerce adalah platform e-commerce B2B yang melibatkan kolaborasi atau kerjasama antara pemilik platform dengan para individu yang ingin menawarkan sumber daya mereka. Misalnya menawarkan jasa, pemakaian rumah, kendaraan, keterampilan, dan sebagainya. Contohnya adalah Gojek, Grab, dan sebagainya. Yang keenam ada Classified. Classified adalah platform e-commerce B2C yang mempertemukan penjual dengan pembeli tanpa memfasilitasi transaksi pembayaran dan pengiriman barang. Contohnya adalah OLX dan Kaskus. Ya, demikianlah beberapa hal yang penting kita ketahui tentang e-commerce. Jadi misalnya kita pedagang sepatu konvensional yang mau jualan online, apakah kita perlu bayar seorang ahli untuk bikin website marketplace? Kalau tidak, skip. Udah, tahu dong jawabannya. Udah, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.